Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'ina lamurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi sholli sadri wa yassirli udadam lisani yafqahu qouli amin amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Inspektorat Kabupaten Kendal atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal atau yang mewakili. Yang kami hormati Camat Boja, Limbangan dan Singorojo. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Boja, Limbangan dan Singorojo. Yang kami hormati Kepala Desa Boja selaku tuan rumah. Yang kami hormati pengurus Paguyuban BPD Kecamatan Boja, Singorojo dan Limbangan. Yang kami hormati Ketua BPD Sekecamatan Boja, Singorojo dan Limbangan. Yang kami hormati panitia pelaksana kegiatan terdiri dari Paguyuban BPD Kecamatan Boja, Limbangan dan Singorojo. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemberi segala karunia, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan jasmani serta rohani untuk dipertemukan kembali pada acara forum grup diskusi dengan tema revitalisasi fungsi BPD pasca perpanjangan masa bakti. Pada hari ini, Minggu 23 November tahun 2025. Semoga awal sampai dengan akhir berjalan dengan lancar. Dari Bontang ke Cilacap, jalan sendiri ke hutan keramat. Selamat datang tulus terucap untuk hadirin yang terhormat. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para pejabat sekalian. Untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, mari kita buka acara bersama dengan bacaan basmalah. Dan bagi yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersatu.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutairuna biha min jami'i syai'at. Allahumma ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Ghafur. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami dan para pemimpin kami. Jika Engkau mengampuni, memang Engkau adalah ahlinya. Jika Kau tolak permohonan ampun kami, siapa lagi kami akan mengharap? Engkau adalah Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang. Rahmatilah kami ya Rabb. Kami paguyuban BPD yang berkumpul di kampung tepi sawah pagi hari ini dengan kerendahan hati menadahkan dua tangan kami selalu mengharap atas rahmat-Mu ya Rabb. Bimbinglah lisan kami, akal dan pikiran kami, sehingga kami apa yang nanti kita rembuk bersama manfaat untuk kami, untuk masyarakat kami dan bangsa kami. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam rangkaian kegiatan FGD anggota BPD wilayah Siboli. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin saya menyampaikan laporan selaku panitia yang ditugasi Pak Ki. Secara singkat Bapak Ibu, bahwa kegiatan ini didasarkan pada program kerja Paguyuban BPD Kabupaten Kendal tahun 2025 setelah mendapat pengesahan perpanjangan selama 2 tahun. Menindaklanjuti hasil musda pada Mei 2025 kemarin. Tujuan kegiatan kali ini Bapak Ibu, yang pertama adalah untuk meningkatkan kompetensi anggota BPD se-Kabupaten Kendal. Putaran ketiga ini Siboli, singkatannya Singorojo, Boja, dan Limbangan. Bapak dan Ibu, tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan sinergitas BPD dengan Pemdes dalam upaya mengoptimalkan kinerja Pemdes. Harapannya dengan meningkatnya kompetensi teman-teman anggota BPD, nanti sinergitas dengan Pemdes itu akan lebih bagus. Dan pada gilirannya optimalisasi kinerja Pemdes akan meningkat. Biaya kegiatan Bapak Ibu, kegiatan hari ini dibiayai gotong royong bersama oleh teman-teman ketua BPD atau peserta FGD. Mohon maaf saya sebutkan angkanya 50.000. Bapak dan Ibu, itulah yang dapat saya sampaikan, kami laporkan pada kesempatan ini terkait dengan acara pada kesempatan ini. Tentu panitia mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Jalan-jalan ke wilayah Siboli. Kok suaranya kalah dengan saya yang satu ya? Saya ulangi Bapak Ibu. Jalan-jalan ke wilayah Siboli. Terima kasih.
rugi rasanya kalau tidak mampir di Kali Kesek. FGD BPD untuk menempa diri agar jadi anggota BPD yang handal dan tidak lembek. Iya. Terima kasih. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kadis Dispermasdes Bapak Yanwar Fatoni, yang saya hormati dari Inspektorat Bapak Dwi, yang saya hormati Bapak Camat Boja Pak Narto yang alhamdulillah bisa hadir sendiri, yang saya hormati Bapak Camat Limbangan Mas Cip Bolo Lawas ini, yang saya hormati Pak Camat Singorojo, ini adik kelas nih tapi jadi pejabat nih Mas Chandra, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, Ketua Paguyuban Kepala Desa Bang Hudi Singorojo ya, sahabat saya yang ganteng gagah ini Pak Anom Kadis dari Ngabian, ya, teman-teman pengurus kabupaten, Pak Sekjen, iya Sekcam, yo Sekjen, kabeh sekretaris Pak Dewi, lebih-lebih pada senior saya Pak Wagio, ketua panitia. Beliau ini orang hebat, tapi masih menyempatkan diri kerso menjadi panitia aktivitas di BPD di desa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Wagio, selalu ketuain. Bapak Ibu sekalian, saya meralat satu yang disampaikan oleh Pak Wagio tadi, ketua panitia. Saya bukan narasumber, jadi saya sama jenengan itu sama. Saya juga ketua BPD di Desa Sumberrahayu. Tapi dalam hal ini mohon maaf, saya yakin jenengan lebih pintar daripada saya. Cuma kebetulan saja diberikan amanah oleh jenengan ke kon ngurusi paguyuban. Tidak ada bedanya. Bulanannya berapa? 700. Sama kan? Sama. Beda sama Pak Yan. Beliau kepala dinas, gede itu jangannya itu. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang membuat kita terus bersemangat adalah sebuah amanah. Sebuah amanah yang tidak semua orang punya. Amanah itu apa? Kita diberikan amanah oleh masyarakat untuk apa? Untuk mewakili penyambung lidah mereka. Inilah yang memsemangati kita semua tetap eksis menjalankan tanpa pamrih. Maka kita saat ini adalah sebagai wakil yang dipercaya untuk tujuan endingnya adalah memakmurkan masyarakat. Esensi daripada otonomi desa, rohnya itu adalah bagaimana kita itu mengatur wilayah kita sendiri. Kebetulan kita adalah sebagai mitra di desa dengan kepala desa. Maka sampaikan tadi oleh ketua panitia, bagaimana sih desa itu ada sinergi. Fungsi kita paham, semuanya paham. Efektif 2 tahun ini adalah kenapa revitalisasi adalah kita untuk menguatkan, membaharukan lagi. 2006 paling tidak kita punya catatan, saya sudah lebih baik daripada tahun sebelumnya, sehingga nanti setelah ditinggalkan Bapak Ibu sekalian, ada dokumen, ada monumental, minimal dokumen administratif sudah saya laksanakan dengan baik, minimal itu. Kok ternyata semuanya adalah mencapai sebuah harapan, target yang kita harapkan, berarti itu yang kita harapkan.
Apa yang kita lakukan tahun ini adalah kita melakukan FGD agar teman-teman bisa langsung pada sumbernya, ada beliau-beliau ini, sampaikan persoalan permasalahan internal jenengan. Karena kalau hanya melalui paguyuban belum tentu bisa kita maksimalkan. Ketika ada langsung sama dari Dispermasdes sebagai making decision, pengambil keputusan yang nanti akan dibuat ke bupati dan seterusnya. Inilah kesempatan jenengan. Ngendiko sak-sae, bukan sak-sae. Persoalan jenengannya di desa. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Saya berharap nanti keluarkan semua persoalan. Ini sudah putaran yang ketiga, tinggal satu putaran lagi di Sukorejo. Nanti monggo sampaikan hal-hal yang menjadi persoalan-persoalan di desa panjenengan yang notabene adalah hampir sama. Kenapa saya bilang begitu? Karena persoalan-persoalan itu sama. Yus mulai dari operasional, mulai dari PAW, mulai dari ADD, mulai dari dinamika perubahan regulasi yang ada ke podo, Pak. Oke, peserta FGD Siboli sehat, sugih, saklawase. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mewakili dari Ketua Paguyuban Boja tidak hadir, izin karena dalam acara ziarah ke Jawa Timur. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, ngapunten kula nika termasuk junior yang diketiban sampur dari Ketua Paguyuban. Tapi dalam kegiatan forum grup diskusi ini sangat terima kasih banget atas undangannya Bapak. Karena kita selaku dari pemerintah desa tentunya selalu bersinergi kepada BPD. BPD itu partner, bukan oposisi. Karena saya malah senang dari pengawasan, bukan pengawasan, tapi ayolah bareng-bareng bangun desa. Biar kerja kami bisa baik, marilah kita bekerja sama dengan baik. Apa yang tadi disampaikan sama Pak Lati, kita bukan takut, tapi saya senang kita betul-betul ada rekan yang membantu dalam kinerja kita selaku Pemdes yang pengen betul-betul desa, mari kita bangun desa masing-masing dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Ngoten mawon saking kawula mbok pilih anggene kawula matur awal ngantos akhir mboten pas utawi mboten sreg teng ati panjenengan. Kawula mewakili dari Ketua Paguyuban Kepala Desa Boja mengatur minta maaf yang sebesar-besarnya. Sahiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan segenap tamu undangan, panitia. Yang pertama terima kasih Bapak. Hari ini walaupun tadi dikatakan Ketua Paguyuban ini mandiri, ternyata ini luar biasa komplit gitu ya Pak. Jadi terima kasih, saya disuguhi di sini sudah lengkap itu, satu paket ya. Dan mohon maaf ini kami tidak lama ya, karena kalau saya melihat nanti ini ada 3 narasumber, nanti masih ada sambutan, nanti informasinya rondonya sampai jam 5 sore gitu ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami dari Kecamatan Boja, Limbangan dan Singorojo mewakili. Tentunya kami pada posisi yang di tengah ya, antara desa dan pemerintah kabupaten. Kalau bisa dikatakan kami talang gitu ya. Jadi untuk menjembatani kegiatan-kegiatan apa yang menjadi kegiatan di desa dan kabupaten. Mudah-mudahan sinergi kita ini antara desa, kecamatan dan kabupaten ini baik, bersinergi. Apalagi ini kaitan dengan FGD kali ini adalah luar biasa, terobosan dari Ketua Paguyuban gitu ya. Jadi saya selama ini belum pernah melihat atau mengikuti adanya FGD BPD gitu Pak. Ya, selama 28 tahun saya nggak mendengar, ini baru kali ini gitu ya. 28 tahun mulai tahun berapa ya? Berarti saya sudah 28 tahun bekerja itu nggak pernah ada FGD BPD. Apalagi ini muter sekabupaten Kendal, ini adalah luar biasa. Tepuk tangan untuk Ketua Paguyuban Kabupaten Kendal, luar biasa, terima kasih. Jadi itu saja,
Bapak Ibu terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama kali di sini kami mengapresiasi dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Paguyuban BPD dan juga semua Ketua BPD yang hadir pada pagi hari ini atas terselenggaranya FGD Paguyuban BPD Kabupaten Kendal yang ini sudah berjalan di putaran yang ketiga. Masih ada satu lagi besok di wilayah Kecamatan Sukorejo, Patean, Pelantungan, dan Pageruyung. Jadi apresiasi, terima kasih, luar biasa acaranya. Dan juga sekaligus kami mohon maaf karena biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini dialokasikan melalui APBD biasanya. Tahun 2023-2024 kemarin dari APBD ada alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas untuk BPD. Tetapi mohon maaf, mohon izin, tahun 2025 ini sebenarnya awal tahun kemarin sudah dianggarkan, Pak. Pak Camat juga berharap sebenarnya ada ya. Tetapi tahun 2025 ini lain daripada yang lain ya. Awal tahun ada efisiensi anggaran sehingga kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur tidak hanya bagi BPD saja, bagi kepala desa, perangkat desa yang biasanya setiap tahun juga ada, ini semuanya terkena efisiensi. Ya, jadi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini ada beberapa hal yang berubah berkaitan dengan atau yang bersinggungan dengan teman-teman BPD. Apa saja perubahan-perubahan itu? Yang pertama, perubahannya adalah berkaitan dengan masa kerja ya, atau masa bakti. Yang lama itu masa baktinya 6 tahun, yang baru sekarang masa baktinya menjadi 8 tahun. Itulah yang kemudian menyebabkan adanya pengukuhan perpanjangan masa bakti semua anggota BPD se-Kabupaten Kendal, bahkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di situ menegaskan terkait dengan tunjangan purna tugas bagi teman-teman BPD. Di situ diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang itu nanti akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian turunannya berupa peraturan daerah dan peraturan bupati. Sehingga nanti untuk pengaturan terkait dengan itu kita masih menunggu PP sebagai turunan dari undang-undang yang sampai dengan hari ini masih berproses. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang berkaitan juga dengan tugas-tugas atau fungsi daripada BPD adalah karena masa bakti kepala desa ditambah, masa bakti BPD ditambah, ini juga berdampak terhadap rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes. RPJMDes dulu juga 6 tahun menyesuaikan masa jabatan kepala desa. Dengan adanya penambahan masa jabatan menjadi 8 tahun, maka RPJMDes sekarang juga ditambah menjadi 8 tahun. Memang RPJMDes itu bukan tugas utama dari BPD, tetapi RPJMDes ini nanti harus ditetapkan dengan peraturan desa. Nah, peraturan desanya inilah yang menjadi salah satu fungsi BPD. Kalau kita melihat fungsi BPD itu kan ada fungsi aspirasi, fungsi legislasi, dan fungsi supervisi. Nah, ini berkaitan dengan optimalisasi atau revitalisasi fungsi dari teman-teman BPD. Yang tadi saya sampaikan fungsinya ada 3, ada legislasi, aspirasi, legislasi, dan supervisi. Selama ini yang menjadi temuan dari Pak Dwi Sulis dari Inspektorat saat melakukan pemeriksaan di desa-desa, itu yang selalu menjadi temuan rutin adalah buku-buku administrasi 15 buku sesuai di Permendagri nomor 110 tahun 2016. Ini banyak yang belum dikerjakan. Padahal kita mau lihat BPD ini sudah berfungsi dengan baik atau tidak,
itu dari buku-buku administrasi. Ketika itu dikerjakan, maka BPD benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik. Tetapi ketika buku itu tidak dikerjakan, berarti peran atau fungsi dari BPD ini belum maksimal di wilayah desanya. Sebenarnya inspektorat itu hanya pengen itu saja ya Mas Dwi. Pengen lihat fungsinya jalan atau tidak, itu lihat bukunya. Oh, bukunya belum diisi, berarti perannya belum optimal. Tapi ketika sudah diisi, wah berarti sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, untuk itu nanti harapan dari kami setelah pelaksanaan FGD ini, mari kita semuanya bisa menjalankan fungsi dengan baik. Adapun kalau fungsi, kewajiban, tugas dilaksanakan dengan baik, insya Allah yang namanya hak itu juga nanti akan mengikuti. Jalan-jalan di kampung tepi sawah, jangan lupa menikmati kopi. Tidak perlu minta yang mewah-mewah, yang penting operasional BPD bisa tercukupi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggih? Ya. Dan saya tidak akan beri pantun, tetapi saya akan berikan apresiasi, mohon tepuk tangan bahwa baru kali ini FGD revitalisasi BPD yang sudah ketiga ini, yang Pak Camatnya hadir pribadi semua. Tepuk tangan. Iya. Iya. Di wilayah Aliwungu itu kemarin 2 yang pribadi, yang 4 wakil. Di Gemuh juga 2 pribadi, yang 4 wakil. Dan saya sudah optimis besok di Sukoharjo enggak mungkin 4-4-nya hadir pribadi. Bukan suudon. Ya karena 1 dari Limbangan, 1 dari Cepiring gitu, 1 lagi PLT dari Pelantungan Wadas, itu jauh sekali. Tidak apa-apa, mudah-mudahan hadir pribadi, mudah-mudahan. Nek Riko karo saya, nek orang Riko ya ora apa-apa. Terima kasih untuk Ketua BPD Desa se-Kecamatan Bocah, Limbangan dan Singorojo. Ini Pak tadi sudah sampaikan, kita itu swadaya. Pak Kades, kita urunan Pak, saat desa 50 Pak. Kemotong dari honor kami. Tidak apa-apa. Karena memang nuwun sewu, kenapa ada ini? Jadi gini Bapak, kita flashback 5 tahun yang lalu. Kenapa ada paguyuban BPD? Bahwa ada 12 inisiator yang untuk membentuk paguyuban. Berdua ini salah satunya, salah 2-nya. Jadi waktu itu karena kita amati bahwa latar belakang dari anggota BPD itu adalah bermacam-macam. 1, karena ada sing sedulure lurahe kan itu loh Pak. Mohon maaf ya, ini kita fakta di lapangan. Jadi wis nek ono urusan apa-apa ben gampang. Enten Pak Margono nggih. Kemudian ada yang karena memang adanya di situ di dapil itu yang memenuhi syarat hanya itu. Ditunjuk, wis sampean lek sing makili dapil sini timbang orang liyane. Kemudian ada yang memang seperti mungkin yang di depan-depan ini, jadi ada perasaan mengabdi bagi desanya masing-masing. Saya tahu karena Pak Ketua Umum ini luar biasa, 2 kali mantan Kades nih Pak. Oh sekali mantan Kades, sekali mantan anggota Dewan Pak. Turun derajatnya jadi BPD Pak. Fungsinya sama, tapi apa rezekinya beda Pak. Jadi ini tujuan didirikannya paguyuban ini adalah pendampingan masalah, baik masalah intern desa maupun masalah hukum yang mungkin dialami oleh anggota kami BPD. Jadi nuwun sewu untuk Pak Kades, mohon maaf karena memang aturan membolehkan. Anggota BPD kami ini luar biasa Pak, komplit Pak. Anggota inspektor atau pegawai inspektor ada 2 Pak. Ya, ada 2 Pak anggota inspektorat. BKPP ada 1 Pak. Jadi saya itu ternyata ini anggota BPD ada 1 Polri atau 2 kalau nggak salah. Ada Pak. Jadi aktif, masih aktif.
Kemudian juga banyak sebagian besar guru. Nah, ini termasuk beliaunya ini betorone guru kan gitu. Diskusi ini, FGD ini diberikan karena apa? Dilaksanakan karena ada dua pertimbangan, Pak. Jadi pertimbangan yang pertama ini kan ternyata selama 5 tahun kami memimpin di Paguyuban BPD ini ada masalah-masalah yang lama belum terpecahkan. Salah satunya mungkin di PAW, ya, PAW BPD. Dan ketika kita amati ini karena mungkin kesalahan dokumen, mungkin nuwun sewu Pak, ada oknum dari pemerintah desa yang tidak ingin diganti dengan pertimbangan ribet administrasinya, kemudian harus ngadakan pilihan lagi atau nuwun sewu biar mengirit anggaran, Pak, katanya, Pak. Ada nih, Pak. Ini data yang di lapangan yang kita punya karena memang kita sering menerima masukan dari ketua BPD desa. Dan yang terakhir kenapa diadakan diskusi ini adalah karena apa? Karena kebijakan pemerintah sekarang itu serba mendadak dan berubah-ubah, Pak. Demikian pembuka dari moderator kali ini. Monggo kita berikan waktu untuk Pak Dwi Sulistionantoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang semuanya yang hadirin di sini, nun sewu, saya Dwi Sulis dari Inspektorat Kabupaten Kendal. Mohon izin, mungkin saya junior sendiri di antara bapak-bapak semuanya, tapi nggih di antara grogi dan tidak grogi, saya mohon izin nggih sedikit menyampaikan apa yang mungkin menjadi pengalaman saya di Inspektorat Kabupaten Kendal. Sebenarnya gini, Pak, sebelum saya matur itu saya pengen komplain. Saya itu sebagai narasumber katanya. Tidak boleh banyak-banyak, 15 menit saja. Tapi moderator itu tadi ngomongnya panjangnya pol. Moderator itu padahal sampai 30 menit. Ya Allah Gusti yang iki narasumber iki wah jian rati ajine karo moderatornya tenan iki. Ada 3 yang menjadi catatan hasil pengawasan kinerja BPD di Kabupaten Kendal, Inspektorat Kabupaten Kendal. Tertib administrasi nantinya. Tadi disampaikan Pak Kepala Dinas, ada 15 buku yang wajib diisi, mulai dari agenda, notulen rapat dan sebagainya. Itu semuanya rata-rata 0 semuanya nggih. Ini saya mboten ngelek-ngelek nggih, tapi nuwun sewu itu kan hasil pemeriksaan kami subjektif. Dan monggo kalau misalnya nanti Pak, tempat saya sudah bagus, Pak, sudah diisi tertib administrasi semuanya, ya enggak apa-apa, nanti disampaikan. Insya Allah nanti saya tak matur kepada Bu Inspektur, Bu, sini sudah bagus, Bu, nanti kita main ke sana aja silaturahmi. Yang pertama terkait dengan menyusun laporan kinerja BPD. Laporan kinerja itu berarti dari hasil pengawasan. Kalau sesuai norma aturan, kalau sesuai norma aturan, monggo dikirim ke kecamatan, tembusan ke Inspektorat Kabupaten Kendal. Itu modal kami. Jadi pada waktu kita melaksanakan pemeriksaan, kita pasti bertanya kepada Pak BPD, Ibu BPD, laporan pengawasannya selama 1 tahun wonten mboten? Lah itu modal kami. Kalau semuanya sudah baik semuanya, ya udah pemeriksaan kami lancar. Kemudian terkait dengan penyusunan laporan kinerja. Laporan kinerja itu tadi laporan kinerja tahunan yang kami harapkan pada waktu pemeriksaan atau mungkin setiap saat kalau misalnya belum menyusun, lah silahkan jenengan Pak Pemerintah Desa, Pak Kades kok belum menyusun laporan, monggo dan disusun laporan ini. Apakah ada silpa nopo mboten? Apakah sudah dibangun semuanya nopo mboten? Pengawasan yang dilaksanakan menika bukan pengawasan dumeh ono proyek ke pemerintah desa terusan diawasi carane bangun, carane ngecor tuh ndak. Yang diawasi itu pemerintahannya, kinerjanya. Mboten jenengan ngawasi langsung. BPD kemudian apa bedane BPD karo TPK. Jadi ngecor dalan desa diawasi. BPD ini melu nunjuk-nunjuk, ndak ada seperti itu. Ndak seperti itu. Kinerjanya terkait dengan laporan pertanggungjawabannya, kalau memang ada aspirasi masyarakat yang agak nyeletuk, ini tidak sesuai dengan spesifikasi, diundang pemerintah desa, diadakan rapat diskusi, apakah sudah benar, diklarifikasi.
monggo persilahkan, itu hak jenengan. Itu ditulis jenengan ngundang pemerintah desa untuk aspirasi atau menjalankan aspirasi, atau aspirasi masuk tanggal berapa, dari siapa, ditulis di dokumentasi agenda. Kemudian mengundang pemerintah desa, apa kasih pemerintahan atau TPK atau kasih pelayanan sebagai tenganut apa itu PK-nya, pelaksana kegiatannya, dipanggil, dilaksanakan rapat. Rapatnya tanggal berapa, ditulis notulennya, agendanya apa, hasilnya apa, ada semuanya itu. Nggih, begitu mungkin yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Saya hanya junior, nanti kalau misalnya saya kurang mengetahui atau tidak ada ilmu terkait dengan itu, nanti bisa saya tanyakan kepada Bapak Ibu di inspektorat mungkin. Ngaten, mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk itu kita langsung minta nanti dari DPC Singorojo dulu untuk menyampaikan permasalahan, dan kalau perlu masih kurang ditambah dari desa, tapi maksimal 1 kecamatan 3 penanya. Ya, sebutkan nama dan dari desa mana atau dari mana, kemudian permasalahannya harap singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Terima kasih. Monggo untuk yang dari Singorojo dulu. Nama Wangsit Sarjito dari Ketua BPD Desa Ngareana. Yang pertama saya tujukan pada yang saya muliakan Bapak Nur Fatoni berkaitan dengan masyarakat Singorojo, terutama Desa Ngareana yang saat ini banyak sekali pengangguran. Ada kebijakan yang masih digagas dalam bentuk wacana oleh pemerintah Desa Ngareana berkaitan apakah bengkok desa yang mungkin digarap oleh perangkat atau lurahnya sendiri itu bisa digunakan atau disewakan atau sewa pakai untuk pabrik. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat yang nganggur di desa kami bisa bekerja dengan baik sehingga bisa dapat hidup yang layak. Kemudian yang kedua, saya tujukan pada Bapak yang dari Itwil bahwa BPD mempunyai tugas atau kewajiban supervisi. Pada batasan supervisi ini pada sebatas mana? Karena apa? Ketika didiklat kami tidak bisa menyentuh yang namanya kwitansi atau mungkin pada barang yang digunakan dan sebagainya. Kemudian Itwil yang saya tanyakan itu apakah sebatas pembinaan? Karena apa? Selama ini nyuwun sewu ketika ada supervisi dari Itwil, BPD ya ora tahu diundang ya. Kan gitu. Kok aku ya ora pernah diundang ketika ada Itwil ya gitu. Contohnya begitu. Apakah perlu ada pendampingan kami atau lepas? Kan gitu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Margono, sebagai Ketua BPD Desa Pagerwojo sekaligus diberi jabatan atau tugas ya, itu sebagai Ketua Paguyuban BPD di Kecamatan Limbangan. Yang pertama tentang kinerja BPD, menyangkut dengan administrasi ini agar pelaksanaannya BPD bisa bagus, administrasinya beres. Saya mohon dari Depermaden maupun Sorat memberi kesempatan untuk diadakan bintek, Pak. Karena selama ini yang dibintek oleh pemerintah kabupaten itu hanya perwakilan dari kecamatan. Kecamatan diambil 2 desa, 3 desa, 4 desa, mungkin 5 desa. Yang berikutnya, Pak, untuk
ini katanya dengan Koperasi Merah Putih, apabila Pak aset desa yang berupa tanah bengkok maupun tanah kas itu nanti akan didirikan gedung Koperasi Merah Putih, padahal pemerintah desa termasuk perangkatnya itu kan sebenarnya aturan. Kalau aturan Menteri Dalam Negeri kan bukan miliknya itu, tetapi karena ya kumo-kumonya atau kesepakatan Kabupaten Kendal kurang tahu itu diberikan untuk tambahan siltap sebagai garapan. Itu prosedurnya yang benar seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya dari Limbangan juga, khususnya dari Desa Margosari. Nama saya Prastiono. Terima kasih pada narasumber semua, Bapak Kepala Inspektorat, Bapak Kepala Kadis. Ini kaitannya tadi juga masih sama yang disinggung oleh Bapak Kadis dan juga dari Inspektorat, kaitannya dengan operasional dan pembukuan, karena kedua-duanya itu saling berketerkaitan. Dari hasil pertemuan kami juga dapat menemukan dari kesenjangan dari BPD masing-masing desa itu untuk operasionalnya. Kalau tunjangannya Limbangan hampir sama, sudah mendekati sesuai aturannya, ketua 700 dan sebagainya sampai dengan anggota. Tapi juga masih kami menemukan salah satu desa ada juga yang di Limbangan itu untuk istilahnya pemasukan ke rekeningnya belum ke anggota masing-masing, masih ada yang masuk langsung ke satu rekening. Lah, kami harapkan untuk dari Bapak Inspektorat atau dari Dismasdes kita menekankan untuk tahun ke depan, untuk anggaran berikutnya sudah sesuai dengan teman-temannya, yaitu masuk ke rekening masing-masing anggota Pak. Karena masih kita menemukan masuk ke rekening salah satu ketua dulu atau yang disepakati, baru setelah cair baru dibagi. Lah, kami mohonkan untuk Dispermasdes paling tidak untuk mengusahakan bahwa BPD mendapatkan operasional yang layak, yang mana operasional itu paling tidak untuk bisa bekerja 1 tahun Pak. Kalau sekarang kita tidak bisa memungkiri Pak, laptop saja kita tidak menggunakan aset BPD, pasti pakai pribadi. Mohon kebijakan dari Bapak Dispermasdes kaitannya dengan operasional bisa ditentukan batas minimal Pak operasional, karena itu memang sangat penting. Itu pertanyaan kami yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan Bapak Inspektorat, kaitannya dengan pelaporan kita Pak, kita masih ada kendala untuk pembuatan laporan dari BPD kaitannya dengan perjalanan dinas. Kita membuat di situ pengajuan untuk operasional adalah perjalanan dinas. Pembuatan SPBD kita jelas dari desa. Lah, perjalanan dinas itu kalau kita misalkan undangan ke kabupaten, kadang-kadang kita tidak membawa buku SPJ Pak atau SPBD. Lah, untuk kaitannya dengan perjalanan dinas, apakah boleh kalau kita perjalanan dinas itu dalam rangka kita mengambil aspirasi atau mencari aspirasi di wilayah RT atau RW pada waktu kita mengumpulkan masyarakat di dusun? Seperti itu untuk Bapak Inspektorat. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Moderator yang memberikan pada kami untuk menyampaikan unek-unek. Perkenalkan Pak, kami dari BPD Tampingan Pak, ya, tentang jam pelayanan desa untuk masyarakat. Yang saya tanyakan ke Pak Camat dari Inspektorat, jam kerja atau pelayanan ya, pemerintah desa untuk masyarakat itu jam berapa hari kerja. Lah, makanya nuwun sewu ini dari Pak Inspektorat ya, sekali-sekali dong ya, dari petugas atau pegawai diturunkan ke bawah jam 8 sekali-sekali, sampel duduk di mana, di desa mana ya. Sudah ada petugas pelayanannya belum? Jangan sampai masyarakat itu menunggu terlalu lama ya. Yang jelas kita dari BPD ini pesan dari masyarakat untuk ditingkatkan pelayanan
terhadap masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan dan pernyataan yang sudah saya tulis. Yang pertama dari Singorojo untuk Pak Wangsit Sarjito ada 4 pertanyaan. Monggo nanti dijawab sesuai dengan tusi masing-masing. Yang pertama terkait dengan bengkok desa yang mungkin disewakan untuk pabrik, syarat dan ketentuannya bagaimana, ini dari Pak Kadis Permasdes. Kemudian yang kedua dari kewenangan pengawasan, sejauh mana kewenangan pengawasan BPD itu. Monggo ini kita jawab dari Pak Dispermasih dulu apa Pak Inspektorat saja? Inspektorat dulu, monggo Pak. Izin Bapak mengurai satu-satu, mungkin belum semuanya, mungkin Bapak nggih. Jadi mungkin bisa ditambahi dengan Bapak Kepala Dispermas, mungkin ada kebijakan dari Pak Camat juga nanti insya Allah. Apakah bengkok yang bisa disewakan untuk pabrik tadi nggih. Jadi kalau sesuai di Perbub 46 tahun 2016 nggih, terkait pengelolaan aset desa, kalau bengkok itu tidak diperkenankan Bapak. Bengkok tetap nanti sebagai persawahan. Tapi kalau dia bersifat bondo deso, tanah bondo deso, ada kemungkinan kalau kebijakannya musdesnya bagaimana? Ada kemungkinan kalau bondo deso itu bisa disewakan sampai dengan 3 tahun, setiap 3 tahun. Tapi kalau tanah bengkok itu sebagai tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, itu tetap harus dikelola atau dikerjasamakan setahun sekali. Istilahnya bukan dikelola oleh perangkat desa kepala desa ya Bapak. Itu ada perjanjian kerjasama dengan pihak lain untuk dikelola pengelolaannya. Kalau istilahnya seperti itu. Kalau selama ini kepada perangkat desa berarti dia perangkat desa sebagai pengelolanya, sebagai pihak ketiga. Jadi bukan sebagai perangkat desa, tapi beliau sebagai pihak ketiga yang mengelola tanah bengkok. Kalau sesuai dengan nomenklatur di Perbub 46 itu harus bekerja sama dengan pihak lain untuk yang mengelola bengkok. Ngoten mungkin sedikit tambahan untuk yang pengelolaan bengkok. Kemudian yang terkait dengan yang kedua, BPD yang tugasnya supervisi. Nggih, kalau BPD supervisi itu kan terkait dengan yang tadi sekali lagi saya sampaikan, terkait dengan kinerja pemerintah desa, bukan terkait dengan pengawas proyek. Kalau pengawas SPJ bukan jenengan bukan tugasnya jenengan di SPJ ini dinonton sudah benar atau belum, tukune ning toko ndi, mboten. Kalau misalnya ada keluhan dari masyarakat, tadi yang saya sampaikan, saya contohkan, perangkat desa jam 8 durung teko, kemudian pelayanan belum dibuka, itu kan jenengan dapat aspirasi dari masyarakat. Lah itu yang menjadi catatan yang harus didiskusikan, dibahas dengan pemerintah desa. Tanah apa niku rabat beton yang harusnya berumur baru 1 tahun wes remuk. Lah itu yang jenengan harus diskusikan. Jenengan tidak tahu kualitas K225 itu yang seperti apa. Jangankan jenengan, saya juga tidak tahu Pak. Kemudian terkait dengan apakah sebatas pemeriksaan kok tidak perlu diundang? Non sewu begini, di inspektorat itu ada dua fungsional. Jadi ada fungsional tertentu istilahnya. Ada namanya PPUPD, seperti saya, PPUPD itu pejabat pelaksana pengawasan urusan pemerintah. Jadi terkait dengan kinerja-kinerja. Yang satunya ada teman kami namanya auditor. Auditor itu terkait dengan spesial keuangan. Ngaten nggih. Jadi kalau ada pemeriksaan dari auditor, nggih pastinya dari BPD tidak diundang. Tapi kalau pemeriksaan dari kami PPUPD, kami memeriksanya domainnya banyak Bapak, terkait dengan RPJMD, terkait dengan peraturan RPJMD, RKPD, APBDes, kemudian terkait dengan aset desa, kemudian terkait dengan kelembagaan desa, kemudian terkait dengan kewajiban dari BUMDes, pengelolaan BUMDes, kathah.
Kemudian laporan bukan laporan secara keuangan secara detail, tapi secara umum penyusunan APBDes juga kita cek. Kemudian terkait dari desa Pagerwojo, lelang bengkok nggih. Lelang bengkok menjadi kewajiban dilaksanakan setiap tahunnya. Dan itu harus dilaksanakan oleh pihak ketiga, ada dokumennya. Salah satu dokumen yang kita laksanakan evaluasi pemeriksaan terkait dengan lelang bengkok dan bondo deso. Kita cek apakah sudah dilaksanakan, kemudian apakah uangnya itu sudah dimasukkan ke rekening desa yang nantinya menjadi tambahan tunjangan. Kita cek, kalau belum nggih wajib setorke. Untuk laporan perjalanan dinas, apakah BPD diperbolehkan? Boleh. Nanti Pak Kepala Desa bisa menetapkan standar harga satuan di internal desa. BPD juga ikut, nanti berapa pendapatannya harus sama tadi, dan juga berapa pendapatannya disamakan di standar harga satuan. Misalnya sesuai dengan kemampuan desa, cukupe 75.000, ya 75.000 kabeh. Cukupe 1.000 kabeh. Nanti di ada surat keputusan kepala desa. Normatifnya namanya perjalanan dinas yang kami tagih. Itu yang pertama ada surat tugas. Surat tugas, kemudian ada SPPD yang ditandatangani kepala desa sebagai pengguna anggaran. Di sana mau kemana? Mau misalnya rapat kecamatan, ditandatangani kecamatan. Tandatangani kecamatan, lah baru nanti ada foto dan juga ada notulen hasil rapatnya. Itu yang kita tagih. Jadi notulen hasil rapat, di bawahnya ada gambar foto, print jadi satu. Seret. Ada surat tugasnya, ada SPPD-nya. Clear. Sah sudah. Kemudian terkait dengan jam pelayanan nun sewu Bapak. Tahun 2022 kelihatannya. 22 atau 23 saya melaksanakan pemeriksaan desa Tampingan Bapak. 2022 atau 23 saya lupa nggih nun sewu. Kalau normatif standar ini bukan norma ya, ini norma. Jadi tidak ada peraturan yang mengikat. Kami menyarankan setiap desa itu absensinya menggunakan mesin. Kecuali nanti Pak Ian bisa membuat aturan wajib menggunakan mesin. Lah nanti kita tagih, kita tetapkan. Tapi karena sekarang ini belum ada, adanya terkait dengan jam kerja. Jadi kalau misalnya dia menggunakan absensi pun kita perkenankan. Tapi normanya kami menyarankan menggunakan absensi fingerprint. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai kontrol dari BPD terkait dengan kedisiplinan juga. Dan juga jam pelayanan yang dikeluhkan oleh dari Tampingan. Setiap kami melaksanakan pemeriksaan, wajib bagi kami memberikan pengumuman pelayanan dari jam berapa sampai jam berapa, penanggung jawab pelayanan siapa, SOP-nya bagaimana, syarat-syaratnya apa. Itu ada di Permendagri terkait dengan SPM. Ada loket pelayanan, harus ada loket pelayanan. Itu ketika kita melaksanakan pemeriksaan kita wajibkan harus ada. Ada dibuat banner, siapa penanggung jawab pelayanan, jam kerja pelayanan, siapa penanggung jawabnya, ada kontak senternya. Jadi kalau misalnya tidak ada orang, dia sebagai penanggung jawab ditelepon sesuai dengan Perbup 75 tahun 2020, jam kerja perangkat desa menika 5 hari kerja Bapak, antara jam 7 sampai jam setengah 4. Jadi kalau misalnya dia jam 2 pulang, panggil mawon, dilaksanakan audiensi. Ada keluhan warga seperti ini. Nama Pak Camat. Pak perangkat desa apa Pak Kades ini kok nak sama saya sama perangkat apa? Waktu pemeriksaan kita kerja itu 24 jam Pak sehari, 7 hari dalam seminggu. Kayak neng sawah kayak macul barang gue stempel. Jadi kalau misalnya tanda tangan, katanya seperti itu. Ngatain gitu Bapak, non sewu itu yang mungkin dari kami. Monggo mungkin dari Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mungkin Pak Camat ada tambahan. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi dari Pak Sarjito, dari BPD Desa Ngariana. Jadi terkait dengan aset desa, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Kendal nomor 46 tahun 2016, perubahannya Peraturan Bupati Kendal nomor 13 tahun 2025.
Yang namanya aset desa itu bisa dimanfaatkan khususnya tanah itu melalui tiga cara. Yang pertama adalah sewa, kemudian yang kedua adalah kerjasama pemanfaatan, kemudian yang ketiga adalah bangun guna serah atau bangun serah guna, BGS atau BSG, itu sama lah. Jadi bisa dilakukan melalui 3 hal. Saya terima kasih Pak Sarjito yang sudah memiliki kepedulian terhadap lingkungan, terhadap anak-anak muda yang masih nganggur, pengen dicarikan sebuah pekerjaan, gagasan, ide-ide, ya memang seperti itu merupakan salah satu peran daripada BPD. Masa sewa paling lama 3 tahun, khusus tanah bengkok tadi disampaikan oleh Pak Dwi, tanah bengkok 1 tahun. Kalau tanahnya Bododeso 3 tahun. Jadi sewa seperti itu. Kemudian yang kedua, kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan itu yang pertama kali harus dilakukan apa? Pihak ketiga bersurat kepada desa, kemudian BPD, nah ini kembali ke fungsi BPD. BPD melakukan musyawarah desa. Melakukan musyawarah desa. Setelah BPD melakukan musyawarah desa, hasilnya seperti apa? Disetujui atau tidak disetujui? Kalau tidak disetujui, selesai. Tetapi kalau disetujui, berarti laporkan kepada Bupati. Bupati nanti akan membentuk tim kajian di tingkat kabupaten, inspektorat, dispermasdes, bagian hukum, dan lain sebagainya. Di PMPTSP nanti akan dilibatkan, akan dilakukan kajian. Kalau memang itu oke, layak, termasuk nanti kontribusi ke desa setiap tahunnya berapa, itu baru kemudian bisa dilakukan perjanjian antara desa dengan pihak ketiga tersebut, dengan pihak swasta. Masa paling lama berapa tahun untuk kerjasama pemanfaatan? Paling lama 15 tahun, paling lama. Kurang dari 15 tahun boleh, lebih dari 15 tahun tidak boleh. Nah, tetapi dengan catatan kerjasama pemanfaatan tidak boleh mengubah bentuk tanah. Jadi kalau tanahnya pertanian ya pertanian, kalau tanahnya tambak ya tambak, tidak boleh diubah. Sewa pun juga sama. Sewa tidak boleh mengubah bentuk tanah. Nah, yang boleh mengubah bentuk tanah apa? Bangun guna serah. Nah, bangun guna serah ini boleh mengubah bentuk tanah. Tetapi kembali lagi, perhatikan tata ruang dulu. Kalau tata ruangnya memungkinkan, kuning misalnya, oke, dilakukan musyawarah desa. Kemudian setelah musyawarah desa itu menyetujui, sampaikan kepada Bupati. Kemudian Bupati membentuk tim kajian oke, merekomendasikan. Kemudian desa dengan pihak ketiga melakukan perjanjian selama paling lama 20 tahun. Jangka waktunya paling lama 20 tahun. Itu adalah pemanfaatan aset desa. Kemudian terkait dengan LSM-LSM yang masuk ke desa. Nah, ya kalau LSM itu biasanya akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan desa. Banyak sekali yang ditanyakan ini. Ya sudah ditanggapi, diterima saja, disuguhi kan gitu. Diterima saja. Kalaupun kemudian nanti mereka pulang minta ini, minta itu, ya kalau ada dari pribadi monggo, kalau tidak ada sebuah kewajiban kan gitu. Tidak ada sebuah kewajiban. Prinsip kalau desa memang sudah melaksanakan semuanya sesuai ketentuan, sesuai aturan, administrasinya ada, lengkap, ya sudah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Kemudian dari Pak Margono dari BPD Desa Pagerwojo selaku Ketua Paguyuban BPD Desa Kecamatan Limbangan. Ini untuk pengisian 15 buku itu mungkin perlu ada BIMTEK, dan BIMTEK-nya kalau bisa seluruh desa diprioritaskan di daerah Siboli. Nah, kalau kemarin-kemarin memang pernah ada BIMTEK, tetapi mungkin karena anggaran yang kurang kurang memadai sehingga hanya perwakilan saja yang berangkat. Tetapi pengennya semua desa. Iya Pak.
Kemudian untuk Koperasi Merah Putih, ini gedungnya nanti 3G-nya, ya, gedung, gudang maupun gerainya berdiri di atas tanah desa dan bisa jadi tanah itu merupakan tanah bengkok. Nah, ya. Memang untuk Koperasi Merah Putih itu sesuai dengan Inpres 17 tahun 2025 yang wajib menyediakan lahan adalah desa dan pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi. Jadi yang pertama didata adalah desa dulu. Kalau di desa memang ada, menggunakan tanah desa. Tetapi kalau di desa tidak ada, silakan kalau memang di situ ada aset milik pemerintah kabupaten yang bisa digunakan, bisa menggunakan itu. Kalau tidak ada lagi, bisa menggunakan aset milik pemerintah provinsi yang ada di desa tersebut. Kemudian dari Pak Prastiono, BPD Margosari, terkait yang tadi, yang pertama adalah transfer ke rekening, masih ke rekening atas nama satu nama ya, belum ke masing-masing anggota. Nah, pertanyaannya, masing-masing anggota sudah buka rekening atau belum itu? Sudah. Nah, kalau sudah buka rekening harusnya langsung aja dari bendahara desa ke masing-masing rekening perorangan itu tadi, anggota BPD masing-masing. Ya mungkin nanti perlu penegasan dari Bapak Camat Limbangan terkait dengan besaran operasional BPD. Jadi besaran operasional BPD itu sebenarnya bisa diatur, bisa diseragamkan, bisa ditentukan besarannya berapa, itu ditetapkan melalui keputusan BPD yang mengatur tentang tata tertib BPD. Makanya tadi yang ditanyakan inspektorat, tata tertibnya sudah pernah dibuat atau belum? Kalau ternyata tata tertibnya belum dibuat, maka harus segera dibuat. Karena di dalam tata tertib itu nanti yang akan mengatur besarannya berapa persen dari APBDes, digunakan untuk apa saja. Bahkan di peraturan daerah Kabupaten Kendal nomor 20 tahun 2018 maupun peraturan Bupati Kendal nomor 6 tahun 2019 itu diatur bahwa BPD, salah satu kewenangan BPD adalah membuat rencana untuk operasional BPD yang disampaikan kepada pemerintah desa. Itu ada di dalam salah satu kewenangan BPD. Nah, di situ BPD membuat RAB, kebutuhan BPD yang kemudian disampaikan pada pemerintah desa. Terkait besaran operasional dan lain sebagainya dibahas di forum paguyuban yang itu bisa diadopsi, bisa diberlakukan untuk semua desa yang ada di Kabupaten Kendal, sehingga desa di Kecamatan Limbangan, desa di Kecamatan Singorojo, desa di Kecamatan Bojo nanti operasionalnya tidak berbeda jauh antara satu dengan yang lain. Nah, itu makanya untungnya punya paguyuban itu seperti ini. Kemudian kalau sumbernya itu dari ADD, dari bagi hasil pajak, ya monggo. Kemudian tadi dari Pak Nuryadi, terkait dengan disiplin aparatur desa, kepala desa maupun perangkat desa, Pak Suwardi tadi betul, ada peraturan Bupati Kendal nomor 75 tahun 2020 yang mengatur bahwa hari kerja bagi Kades dan perangkat desa itu Senin sampai dengan Jumat. Kemudian jam kerjanya kalau Senin sampai dengan Kamis itu jam 7 sampai dengan jam 15.30. Kalau hari Jumat dari jam 7 sampai dengan jam 10.30. Itu sudah diatur di peraturan Bupati Kendal nomor 75 tahun 2020. Nah, kemudian ini dilematis juga Pak Nuryadi. Ini dilematis juga. Pernah Pak, kami mendapatkan keluhan tentang hal yang sama. Kemudian kami sidak, ini desanya tidak perlu saya sebutkan. Pernah kami sidak sekali di desa tersebut. Bagi kami setelah kami sidak, kemudian mereka tertib, berangkat jam 7, pulang setengah 4. Bagi kami sudah selesai. Ternyata jadi masalah baru juga di desa Pak. Masalahnya apa? Setelah selesai jam setengah 4, mereka pulang,
malamnya ada warga datang ke rumahnya salah satu perangkat atau kepala desa mau minta pelayanan, jawaban kepala desa atau perangkat desa, besok aja datang ke kantor. Kami jam segini sudah tidak melakukan pelayanan lagi. Pelayanan kami jam 7 sampai setengah 4. Wah, ini warga protes lagi ke kami. Lah Pak, kok seperti ini? Lah kan yang minta jenengan sendiri. Ini dilematis. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ngabian, Pak Kades Ngabian, bahwa kepala desa, perangkat desa itu bekerja 24 jam. Artinya 24 jam itu tidak peduli baru tidur, baru enak-enaknya ya, jam berapapun itu dikeluhi, diangkeluhi oleh warga itu harus siap. Kita beri aplaus untuk narasumber yang sudah memberikan jawaban-jawabannya. Ini karena ketua DPC Boja dan sekaligus ketua panitia belum diberikan waktu, saya beri waktu, jangan lama-lama Pak. Oke, monggo. Ibu, tadi saya tunggu-tunggu peserta itu ada yang tanya tentang PAW, ternyata tidak ada. Permasalahannya begini, ternyata masalah PAW itu bahasa keluhan yang sering diperdengarkan adalah ruwet, suwi, bolak-balik. Bahasanya tidak jauh dari itu. Ruwet, suwi, bolak-balik gitu loh. Lah, bareng saya di Boja itu ada PAW 1. Ada PAW 1. Ternyata ruwet, suwi, bulat-bulat itu tadi berada di sini. Yang pertama, berkas itu berangkat dari dusun. Di situ harus ada pemilihan. Kalau dulu ada calon 2 yang meninggal pertama, terus kedua, jadi tidak musyawarah lagi. Berarti ada berkas yang di dusun itu perlu. Lah ini membutuhkan kadus RW gitu. Sehingga kalau kadus sama RW-nya tidak bergerak, berarti mandek di situ. Yang kedua, kalau RW sama kadusnya jalan, terus di Pemdes. Pemdes itu misalnya Boja yang saya alami, yang meskipun sekarang udah dilantik Pak, alhamdulillah udah dilantik, itu ternyata tidak cukup 2 atau 3 kali tentang berkas itu, sing salah tanggal, sing salah kalimat gitu. Terus berikutnya di kecamatan Nun Sewu Pak Narto, di kecamatannya juga nggak cukup sekali, mbah sing salah opone gitu loh, intinya ono sing salah gitu loh. Lah salah diperbaiki. Lah bahasa saya yang pernah di kepala sekolah, pernah di pengawas itu, bahasa saya, lah mau bener ke kok rasisan. Jadi bener ke saya salah meneh gitu loh. Lah terus bahasa saya akhirnya nek wis jenuh kan terus mandek dhewe gitu kan. Terakhir di Surmades nih Pak. Neng kono kuwi ya ora cepet siji gitu loh. Lah akhirnya simpulan saya sederhana, PAW yang tadi apa tadi? Ruwet, bulat, suwi gitu kan. Ini dulu BPD yang periode sebelumnya itu ngantek masa kerjanya habis itu belum ada PAW. Entah benar entah salah, saya juga mendengar nek sisanya kurang dari 1 tahun tidak perlu diganti. Nek lebih dari 1 tahun perlu diganti. Pertanyaannya seperti Trisobo. Trisobo itu harusnya PAW-nya 3 ya Mas? 3. Kenapa tidak diurus? Ketoknya saya ngurus wegah. Ya 3 tadi. Lah 3 ini didampingi satu statement dari Pemdes. Nun sewu Pak. Lho BPD ki 4 karo 7 kan ya padha wae fungsine yo. Menurut kacamata Pemdes enak 4. Kenapa enak 4? Biaya operasionalnya, honornya lebih sedikit kan. Tur sing takok ora kakean. Logis juga. Meskipun tidak semua kades nggih Bapak nggih.
Tapi ada yang pandangan. Dari situ akhirnya PAW, apalagi ini meh ngurus PAW, tinggal 1,5 tahun. Lho ki engko ngantek dadi berkas ngono genep setahun. Bapak ini kalau terima kasih. Ini saya Pak Wakil nyebut Trisobo, makanya saya perlu ngomong juga karena berkaitan PAW itu sejak di Jogja kan sudah saya sampaikan ya Pak ya, gitu. Jadi berkaitan dengan PAW itu memang kalau kita baca perbubnya itu ya, itu kan yang mengadakan penjaringan memang Pemdes, bukan BPD. Makanya kami mengusulkan kalau memang ini ada waktu masih 1,5 tahun perlu diisi. Ini yang punya power untuk memaksa desa itu ya Dispermasdes dengan cara PAW serentak. Terima kasih Pak, terima kasih. Sip, ini mempertegas. Ngoten Pak Yanuar. Terima kasih Pak Wagio dan juga dari Trisobo tambahannya. Kami mohon maaf kalau memang selama ini terkait dengan proses PAW itu ternyata 3 tadi ya, ruwet, suwi, bolak-balik ya. Bulet. Nah, kami mohon maaf dan memang kami mengakui itu tidak hanya ditanyakan di sini. Kemarin di 2 tempat sebelumnya juga sama mengeluh hal yang sama. Jadi nanti masukan dari Pak BPD Trisobo, terima kasih. Kami buatkan surat komplit nanti sekaligus syarat-syaratnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Kalau perlu nanti dibatasi waktunya, misalnya Pak Camat Limbangan waktunya hanya 2 hari saja, tidak boleh lebih kan. Terima kasih Pak masukannya. Kami tidak lanjuti, matur suwun. Dan ini sekali lagi berarti satu lagi janji Pak Kadis Permasdes Pak, kita tagih untuk tadi ya tata tertib, kemudian kemudian ini rencanakan biaya operasional ya Pak yang bisa diusulkan itu kan, biaya operasional apa saja, kemudian juga ini untuk PAW. Untuk sekali lagi kita aplaus yang meriah untuk yang dari ini. Dan saya selaku moderator apabila ada satu kesalahan kurangan, ini sebelum ini biasanya di beberapa tempat kita butuh closing statement dari Pak Ketua Umum. Tepuk tangan buat para narasumber. Sudah puas ya, ini unek-unek FGD sudah tersampaikan. Jadi satu hal yang terpenting adalah setelah kita dilakukan FGD tadi, kalau ada hal yang bisa dipermudah, kenapa dipersulitkan gitu? Simple. Jadi kami sebagai paguyuban selalu mempressing, Pak tolong dibantu. Kita teman-teman kabupaten dibantu. Baik legal formal tentang peraturan perundang-undangan maupun teknis di lapangan, karena sumber daya kita berbeda-beda. Jadi pressing kami sebagai paguyuban baik kepada, mohon maaf, kepada mitra di desa maupun kepada jajaran SKPD baik di Dispermasdes maupun Bupati, permintaannya adalah dipermudah semua tanpa keluar dari koridor hukum. Itu jangan sampai di dalam praktek ada sebuah kepentingan legal formalnya ditinggalkan. Maksudnya adalah ketika BPD yang sifatnya kolektif kolegial di dalam mengambil keputusan hanya karena sebatas ben anggaran sini dan sebagainya yang mereka belum diisi akhirnya diabaikan, itu sebuah upaya, sebuah penyelewengan dalam tata laksana pemerintahan. Makanya kembali lagi, kita, teman kita adalah aturan. Aturan itu yang kita pegang teguh. Apapun namanya, diskresi boleh sepanjang tidak melanggar aturan-aturan yang lebih tinggi. Itu closing saya, tetap semangat mengabdi, semoga bermanfaat untuk masyarakat di desa masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.